Selamat pagi. Kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Bagaimana kabarnya Pak Catherine? Kabar kakak baik. Gimana kalau bisa? Sehat, sukacita. Pasti anak-anak di rumah juga sehat, sukacita ya. Seperti yel-yel yang kita punya Mbak Catherine. Ayo kita ucapkan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sehat, semangat, bersukacita. Untuk memulai sekolah minggu kali ini, kita masuk ke doa pembuka yang akan dipimpin oleh siapa Mbak? Doa pembukaan dipimpin oleh Dini. Ya, Silakan dipimpin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih sudah menyertai kami. Saat ini kami akan melakukan sekolah minggu secara online. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih sudah menyertai kami. Saat ini kami akan melakukan sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau pimpin kami dari awal hingga akhir. Berkati kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, minggu sekarang ini kita masih bersekolah minggu secara online ya. Ingat pesan-pesannya kalau di rumah harus apa ya, Sandi? Pertama harus sudah mandi dulu biar bersih badannya, terus berpakaian rapi, menyiapkan Alkitab dan persembahannya. Iya betul, dan mendengarkan firman dengan bersungguh-sungguh dengan duduk yang rapi. Nah, yuk kita ajak adik-adik kita berdiri yuk untuk menyanyikan kasihnya seperti sungai. Iya, tadi kita sudah begitu semangat bersukacita. Sekarang silakan duduk kembali. Dan pastinya belum capek loh ya. Benar enggak Pak Catherine? Masih tetap semangat kan? Harus. Nah, kita saat ini akan memasuki firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh siapa Mbak Catherine? Hari ini kita akan berangkat firman dari Bu Tere. Ya. Silahkan Bu Tere. Tuhan
pagi anak-anak. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru, hari yang diberikan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kesehatan Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca ayat Alkitab Yohanes 19 ayat 16b sampai 30. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria dan istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, berkata ia kepada ibuku, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan Mbak Stella, tak njeke ya, maaf ya. Bude tulungin kok mau ya, nulung Bude ya. Kayak tulung iwake dibarani. Tadi pagi Om Bude belum sempat makan, Mbak Stella tolong nyapu ya. Tolong nyapu, tadi pagi belum sempat nyapu. Karo makan iwak wong bangun pagi terus masak. Terus persiapan Pak di sekolah.
Sekarang kita minta tolong itu dimakan, iwake dibakar sik karo ngopi. Ya, Mbak Cela tolong ya. Jadi tak karo nyambi ngopo apa iki. Sudah bersih ya? Sini nih bersih, taruh dibakar nih ke sini. Makasih ya Mbak Stella sama Mbak Ike sudah membantu Bude, sudah makan iwak koi. Itu tadi belum makan, kok lagi dipakani mati. Bu Pak dipulang iwaknya mati. Bapak goreng iwak koyo. Nah, iya, makasih banyak ya sudah dibantu. Tadi membantunya dengan sukacita apa dengan mundur itu? Sukacita memang benar anak Tuhan harus kalau membantu itu harus dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak. Kalian adalah anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Lain kali kalau Bude mau minta tolong pas Mbak Stella lagi main atau Mbak Ike lagi main, tetap mau ya? Ya, mau. Terima kasih sudah membantu. Ayo kita duduk-duduk sini. Makan-makan dulu. Saya tak ambil ke snacknya ya. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Selamat hari Minggu. Setelah tadi anak-anak mendengarkan firman Tuhan dan melihat video kegiatan Butere kemarin pagi dengan putra-putri saudara Butere, dari situ kita bisa melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti butuh pengorbanan. Ketika kita mengasihi sesama pasti butuh pengorbanan. Begitu juga dengan anak-anak kemarin, ketika mereka bermain, Butere minta tolong, mereka mau melakukannya, itu tentunya karena mereka mengasihi Butere. Mereka mau membantu Butere dengan penuh sukacita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini, yaitu tentang mengasihi itu berkorban. Anak-anak, ini simbol apa ya? Anak-anak tahu tidak ini apa? Ya, ini adalah salib. Benar, ini adalah salib anak-anak. Anak-anak tahukah apa arti salib itu? Salib itu adalah penderitaan. Tetapi yang terlebih penting dari itu adalah salib juga berisi tentang gambaran cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Anak-anak perlu mengetahui bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus kepada manusia, kepada kita semua, karena dengan merelakan dirinya, yaitu Tuhan Yesus, disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, saat penyaliban berlangsung, ternyata gambaran cinta kasih itu terlihat. Pertama, cinta Yesus kepada Allah Bapa. Cinta Yesus ditunjukkan melalui ketaatan kepada Allah Bapa dan melakukannya dengan penuh sukarela. Anak-anak kalau dengan orang tua taat tidak? Ketika anak-anak disuruh membantu orang tua, disuruh melakukan pekerjaan, menyapu atau apa gitu, ketika anak-anak sedang bermain,
anak-anak langsung mengerjakan tidak? Kalau menurut Bu Tere, anak-anak GKJ Plengkung pasti anak-anak yang baik. Ketika disuruh orang tua, pasti melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Karena taat kepada orang tua, taat karena mengasihi orang tua. Itu yang pertama. Dan ketika anak-anak sedang bermain game, itu juga orang tua menyuruh berhenti untuk melakukan sesuatu untuk membantu orang tua, pasti anak-anak juga melakukannya. Terus tanda salib yang kedua yang dapat kita lihat adalah cinta kasih ibu terhadap anak-anaknya, yaitu cinta kasih Ibu Maria kepada Yesus. Siapakah dari anak-anak yang begitu luar biasa merasakan cinta kasih mamahnya? Tentu ada kasih yang luar biasa dari mamah untuk anak-anak sekalian. Contohnya kalau bangun pagi sudah disediakan makan, sudah disediakan minum, air hangat, dan sudah segala sesuatu. Apalagi kalau sekolah ya, pasti sudah disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh mama ketika kita akan berangkat ke sekolah. Itulah luar biasanya ibu terhadap anaknya. Begitu juga dengan Ibu Maria, mengikuti saat-saat Tuhan Yesus disalib. Ibu Maria juga pasti sedih, pasti punya rasa galau, punya rasa miris melihat Tuhan Yesus disalib. Tetapi karena Tuhan Yesus itu adalah anaknya, maka meskipun harus melalui hal-hal yang menyedihkan, harus melihat Tuhan Yesus disalib, tetapi semua itu dijalaninya, dilakukannya membantu untuk meringankan beban Tuhan Yesus dengan mengiring Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus waktu disalib. Dan itu adalah pengorbanan seorang ibu, melihat anak-anaknya menderita, dia tetap mengiring sehingga anak-anak merasakan betapa luar biasanya kasih ibu saat anak-anaknya mengalami penderitaan. Untuk yang ketiga adalah cinta kasih anak kepada ibunya, yaitu cinta kasih Tuhan Yesus kepada Ibu Maria. Seperti juga kita, anak-anak semua mengasihi orang tua, mengasihi mamahnya, mengasihi papahnya dengan taat, dengan sukarela untuk menolong mamahnya, orang tuanya. Dan tentu saja kalau orang tuanya repot, membutuhkan pertolongan, pasti kita segera membantunya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu mengasihi orang tuanya. Cinta Tuhan Yesus luar biasa ketika melihat ibunya mengiring dalam penderitaannya, dia tetap melakukan menyapa orang tuanya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga tidak hanya itu melakukannya untuk ibunya. Tuhan Yesus meminta dan memohon kepada murid-muridnya untuk menerima Ibu Maria. Demikian luar biasa kasih Tuhan Yesus kepada Ibu Maria, karena pengorbanan seorang anak juga tentunya bisa menyenangkan orang tuanya untuk lebih membahagiakan orang tuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari sekian apa yang sudah Bu Tere sampaikan tadi, bisa kita simpulkan beberapa hal, yaitu anak-anak
ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam cinta, bukan hanya menerima saja, tetapi juga kita harus berbagi kasih. Dalam hidup ini, mengasihi itu bukanlah hal yang mudah, sebab dengan mengasihi itu perlu pengorbanan. Kita perlu belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Dan tentunya kalau kita mengasihi orang lain, berkorban untuk orang lain, itu juga akan memberkati orang lain juga, seperti juga kita melakukan kepada orang tua, ataupun kepada saudara, ataupun kepada teman. Sebab ketika kita melakukan yang orang lain minta atau saudara kita minta, pasti ada sesuatu hal yang membuat kita merasa puas sudah melakukan hal yang terbaik untuk orang lain. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, baiklah kita senantiasa untuk berbagi kasih, untuk punya kerelaan hati untuk saling membantu, untuk saling mengasihi, dan yang lebih penting adalah kita melakukannya bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jadi anak-anak Tuhan harus melakukan sesuatu yang baik, harus melakukan hal-hal yang baik, mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, itu adalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Tere, sudah memperhatikan cerita dari Bu Tere, dan sekarang adalah untuk kegiatan hari ini. Kita akan anak-anak silahkan menggambar gambar salib. Nah, di dalam gambar salib ini nanti ditulis Yesus gitu. Terus ini ada gambar love. Nah, ini nanti ditulis seperti ini. Terus di sini tulislah nama anak-anak. Silahkan anak-anak mau digambar yang bagaimana, mau diberi warna atau mau diberi hiasan yang bagaimana. Yang terpenting adalah silahkan anak-anak dibuat gambar salib ini, dan nanti hasil yang sudah dibuat oleh anak-anak nanti di-upload di grup Plengkung Kids Station ya. Nanti Ibu Tere tunggu hasil karya anak-anak semua. Nanti ada hadiah yang menarik buat anak-anak semua. Silahkan dibikin, Bu Tere tunggu. Nah, sekian dulu anak-anak apa yang sudah Bu Tere sampaikan, kiranya memberkati anak-anak semua. Tetap berada di rumah, tetap memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Itu yang harus kita lakukan di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih banyak anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Bu Tere. Pasti anak-anak di rumah mendengarkan dengan semangat dan menyimak dengan sukacita. Benar nggak Pak Catherine? Iya, pasti benar dong. Oke semuanya. Nah, diingatkan, nah tadi dari Bu Tere ada aktivitas ataupun tugas. Anak-anak di rumah bisa mengerjakan bersama orang tua atau dengan saudara. Nanti dikirimkan kemana Mbak Catherine? Di WA Plengkung Kids Station. Iya. Oke, sekarang kita siapkan persembahannya yuk. Kita mau mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada
Marilah adik-adik, persembahan yang kita sudah kumpulkan tadi kita aturkan dalam doa. Nah, doa persembahan, doa syafaat, doa Bapak kami akan dipimpin oleh Bapak Widya. Silakan Bapak Widya. Berdoa untuk adik-adik sekolah minggu GKJ Plengkung. Saya antarkan. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menjagai kami sepanjang hari. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa terkhusus kepada anak-anak kami sekolah Minggu GKJ Plengkung yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Berkati anak-anak kami, penuhi dengan tangan-Mu yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga anak-anak kami bisa menjalani ujian dengan baik dan dapat menghasilkan yang baik juga, sehingga anak-anak kami benar-benar bisa menjadi garam dan terang dunia. Tidak lupa kami juga berdoa untuk kesehatan guru-guru sekolah minggu. Engkau berkati, Engkau sehatkan semuanya. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa untuk persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Ini hanya karena berkat-Mu saja. Kiranya persembahan ini bisa menjadikan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu saja. Bapa, kami berdoa seperti yang Kau ajarkan doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anakku. Iya, sekarang tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online kali ini. Ada pesan untuk anak-anak di rumah. Apa Mbak Catherine yang pertama? Pesannya yang pertama tetap di rumah aja ya. Ya. Yang kedua selalu menggunakan masker ketika berpergian. Selalu Betul. mencuci tangan setelah memegang sesuatu ataupun beraktivitas. Iya. Tetap istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, patuh dengan orang tua. Nah, kita tutup ibadah sekolah minggu online kali ini dengan kita bangkit berdiri menyanyikan satu pujian, Yesus disalib karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.